hayati terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita baca, dan apa yang akan kita hafalkan menjadi ingatan yang akan terus melekat kita upayakan. Tiada lain adalah Al-Quran Al-Karim. Karantina ini tidak sederhana dibuat. Target yang dicapai bukan hanya sekedar dari tidak bisa baca menjadi pandai membaca lancar, bukan. Jika hanya sekedar dari belum bisa baca dan ingin bisa membaca, rasa-rasanya orang lain pun bisa. Pun dengan keinginan. Dari belum punya hafalan ingin memperoleh hafalan. Rasa-rasanya orang lain pun bisa, bahkan bisa dilakukan sendiri di rumah, tanpa harus bergerak ke tempat pesantren atau kemudian salah satunya karantina. Kalau hanya sekedar ingin hafal Al-Quran, mudah. Cukup berkemauan, gigih, sungguh-sungguh mengulangnya. Karantina dibuat dan dikonsep tidak sederhana. Tidak hanya sekedar dari belum lancar menjadi lancar, dari belum punya hafalan menjadi punya hafalan, tetapi ada target lain, yaitu penghayatan. Walaupun secara sederhana, memang teorinya kalau hafalan mau lekat dan kuat, kaitkan dengan cerita atau terjemahnya, sehingga hafalannya tidak ngambang. Pasti akan lebih kuat kalau hafalannya justru melekatkan terjemah. Menghafalkan Al-Quran sudah tentu mempunyai martabat yang tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda antara orang yang hafal dengan orang yang tidak hafal. Orang yang hafal itu artinya dia telah menggenggam yang demikian, kalamullah yang demikian mahal, yang demikian agung, yang demikian mulia itu dalam diri kita sendiri. Kalau kita bepergian kemanapun, kalau kita kesepian, kita baca saja ayat suci Al-Quran Al-Karim. Manakala kita membaca, apalagi dengan kita tadabburi, apabila kita memahami ayat suci Al-Quran Al-Karim, maka kita tidak pernah kesepian. Tidak pernah kesepian. Al-Quran itu ibaratnya melodrama kehidupan umat manusia. Kalau kita misalnya membaca cerita tentang Nabi Adam, itu berarti Allah sedang menyuguhkan melodrama kehidupan manusia. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan orang yang menghafal Al-Quran dengan tadabbur terjemah itu menikmati alur maknanya, sehingga tidak akan pernah bosan ketika menghafalkannya. Maka dengan hadirnya antum di sini, tidak perlu menghafal Quran dengan tergesa-gesa, cukup dipandang, dilihat 3 kata 4 kata, lalu dibayangkan bentuk tulisannya, lalu baca tulisan tersebut dengan alur maknanya dan juga tulisan Al-Quran virtualnya. Insya Allah pasti bisa. Baik, baca 1, 2, 3. Oke, tempel tulisannya di dinding. 1, 2, 3. Oke, tulisannya melayang. Buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita. Ini adalah metode yang sudah kita praktikkan sejak angkatan pertama sampai saat ini. Sambil apa motivasinya? Apa? Masalah harus berani. Kenapa mau ngapal? Membahagiakan orang tua. Oh kan? Mulia sekali. Dan orang tua pasti bahagia dengan jalan Al-Quran ini. Ya. Jadi tidak main-main, sebab memiliki cita-cita yang sangat mulia. Saya kira cita-cita ini adalah cita-cita kita semua, membahagiakan kedua orang tua kita. Kita buktikan kesungguhan itu. Jika kita betul-betul mencintai kedua orang tua kita akan buktikan mulai dari hari ini. Ya, hari ini kita buktikan. Mulai besok akan pernah kita lewatkan kecuali sungguh-sungguh. Sebab yang akan kita kejar adalah sesuatu yang akan berdampak bukan hanya pada diri kita, tetapi kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.
Sekarang saya lagi berada di Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional, hafal Quran sebulan. Tujuan saya ke sini tentunya untuk menghafal Al-Quran dan kemudian insya Allah bisa mengamalkannya. Di sini tempatnya sangat nyaman menurut saya, terus lingkungannya kondusif. Kemudian motivasi terbesar saya datang sini, niat saya yaitu untuk berbakti kepada orang tua yang utama untuk saya. Tentunya semua itu di atas niat hanya karena Allah lillahi ta'ala. Manfaat yang saya rasakan, tentunya saya baru pertama kali bisa menghafalkan dalam sekali duduk seperti yang di sini, yaitu sekali duduk itu bisa 1 halaman Al-Quran penuh, itu bisa kita setorkan. Kemudian di sini karena karantina, jadi benar-benar yang kita lakukan adalah menghafal Al-Quran. Pikiran kita tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Jadi insya Allah bisa fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Tujuan saya datang ke Yayasan Karantina Tahfiz Nasional ini, yaitu salah satunya saya mempunyai keyakinan bahwa dengan menghafal Al-Quran saya akan dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat insya Allah. Saya menghafal di Yayasan Karantina ini, alhamdulillah saya dapat menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan tartil. Mungkin salah satu penyebabnya di Yayasan Karantina ini kita diajari dengan metode Yadain yang sudah diprogramkan oleh Yayasan Karantina ini. Semoga dengan apa yang telah saya dan teman-teman saya ikhtiarkan untuk menghafal di Yayasan Karantina ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kami dan merahmati kami dengan rahmat Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, motivasi kami di Karantina Tahfiz ini ingin mengetahui, belajar tentang Al-Quran dan mengamalkannya. Manfaat dari metode Yadain ini sangat membantu untuk mempermudah menghafal Al-Quran, yaitu dengan cara mengetahui arti dari setiap kata dan juga menjadikan Al-Quran virtual. Dan alhamdulillah situasi yang ada di sini sangat mendukung, dari cuaca yang sangat enak dan juga tempat keadaan yang bersih, kemudian makanan juga yang menambah kita untuk selalu stamina dalam keseharian, dan juga lingkungan yang membuat kita selalu ingin membaca dan selalu ingin menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, mungkin motivasi terbesar yaitu ingin menggapai ridha Allah dan memberikan mahkota kepada orang tua ketika di akhirat, ketika diberikan dan dititipkan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bonus dan harus kita jaga dan kita amalkan. Tujuan saya datang ke sini untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, memahami ayat-ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan isi-isi kandungan ayat Al-Quran. Harapan terbesar saya setelah lulus dari sini ingin membuka cabang atau mendirikan pondok pesantren supaya memperbanyak generasi-generasi Al-Qurani. Dan motivasi terbesar saya ingin membahagiakan orang tua dan keluarga. Semoga kelak nanti di akhirat bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada mereka. Motivasi dari saya di sini adalah ingin mentadabburkan Al-Quran. Salah satu bagian atau bentuk daripada mencintai Al-Quran adalah ingin memperdalam Al-Quran itu sendiri, yaitu dengan cara menghafalnya. Dengan metode Yadain, saya merasa terbantu. Alhamdulillah, manfaat yang saya rasakan selama ini, kemudian ada pembimbingan daripada muhafizah, sehingga alhamdulillah saya mengadakan pelatihan-pelatihan di sini menjadi lebih baik, kemudian mendapatkan hasil yang saya inginkan. Salah satu daripada motivasi saya yang terbesar adalah ingin menjadi manusia yang lebih baik dengan mentadabburkan Al-Quran, dengan menghafalnya secara visualisasi dari metode Yadain ini. Alhamdulillah saya bisa memiliki modal untuk bisa memperbaiki diri saya dengan cara mentadabburkan Al-Quran tersebut.
dan saya pun merasa terbantu dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh IKTN ini. Fasilitas di sini adalah adanya asrama, kemudian asrama ini pun menjadikan saya lebih senang dan nyaman. Adanya teman-teman yang juga mensupport saya untuk menghafal Al-Quran bersama-sama. Motivasi saya datang ke sini adalah pertama untuk menuntut ilmu, yang kedua mencari ridho Allah, dan yang ketiga adalah membahagiakan keluarga saya di dunia dan di akhirat. Selama di sini saya merasa senang karena metode menghafal Al-Qur'annya yaitu dengan sekalian mentadaburi. Jadi dalam menghafal sekalian dengan mengerti artinya. Fasilitas penunjang di sini sangat baik, dari makanan semuanya baik, dan ustadzanya juga sangat baik. Di sini saya merasa senang dalam menghafal Quran karena di sini diberikan metode yang baik, yaitu metode Yadain. Yang di sini saya belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Kalaupun di sini saya mendapat hafalan, ya alhamdulillah, itu adalah bonus dari Allah, dan saya mencoba istiqomah dalam jalan yang baik. Dan fasilitas di sini sangat baik, dari makanan juga, dan saya waktu itu pernah jadi alumni juga, sekarang yang ketiga kalinya, alhamdulillah. Tujuan saya ke sini adalah untuk menambah hafalan untuk dipersiapkan ke pondok. Saya menambah hafalan di sini agar di pondok saya bisa lanjutkan lagi hafalannya. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah pernah ikut di alumni 62. Saya sangat senang saat itu bisa menambah hafalan, dan saat saya kembali ke pondok, alhamdulillah dapat metode yang bisa mempercepat hafalan. Alhamdulillah hafalan kemarin yang saya hafalkan, yang saya setelahkan kembali ke pondok, itu mempercepat hafalan saya di pondok. Di sini saya sangat senang karena fasilitasnya juga bagus dan tempatnya itu juga sangat nyaman untuk menghafal. Jadi saya bisa fokus menghafal di sini. Motivasi saya adalah saya ingin bisa 30 juz, saya ingin bisa memberikan mahkota kepada orang tua. Mudah-mudahan saya istiqomah menghafal Al-Quran, murajaah selalu, dan menjadi sahabat Al-Quran. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfidz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Kawan-kawan semua dengan satu